Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Senang sekali kembali sore hari ini kami dapat menjumpai Anda dalam program Ruang Publik yang merupakan program terbaru dari TVRI Jambi, di mana kita akan mendiskusikan hal-hal terkait kepublikan yang semoga dapat mengedukasi dan juga menginspirasi masyarakat Provinsi Jambi. Pada hari ini kita akan membahas hal yang akan sangat hangat di bulan ini, bulan depan sampai pelaksanaannya, yakni mengenai ibadah haji. Kita akan berbincang mengenai bagaimana persiapan keberangkatan haji tahun 2023 di Provinsi Jambi. Saat ini akan ada dua orang narasumber, yang satunya melalui video conference dan yang satunya hadir. Kita sapa yang di video conference dulu, semoga sudah hadir. Ini ada Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Sarolangun, Bapak Dr. Andes Haji M. Syatar. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Cynthia. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Ini masih di kantor atau udah di rumah Pak? Masih di kantor, masih standby di kantor dia. Bagimu negeri banget ya Pak ya? Iya. Ibu sudah nunggu di rumah untuk minum teh, tapi masih tetap mengabdikan diri. Terima kasih banyak Pak. Bahkan di sela kesibukannya juga mau berbincang bersama kami melalui video conference. Terima kasih Pak. Kita sapa narasumber yang kedua yang sudah hadir menemani saya, karena kalau beliau tidak hadir, saya akan sendirian di studio ini. Ada Pak Herman. Selamat sore. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Herman selaku pengamat pada hari ini, kita akan berbincang mengenai persiapan keberangkatan haji. Kita langsung saja mungkin ke Pak Syatar. Pak, untuk persiapan keberangkatan haji khususnya dari Kabupaten Sarolangun seperti apa Pak? Oke, terima kasih Mbak Cynthia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Herman, kakanda kami, luar biasa ini. Siap. Walaupun sudah pensiun, masih tetap aktif ini. Luar biasa beliau ini. Oke Mbak Cynthia, Ya. Sebelumnya ucapkan terima kasih, ini suatu penghargaan yang luar biasa bagi kami yang diminta ini sebagai salah satu narasumber dalam rangka persiapan keberangkatan haji tahun keberangkatan 1444 Hijriah. Informasi barangkali untuk masyarakat Provinsi Jambi, khususnya Kabupaten Sarolangun, bahwasanya untuk persiapan keberangkatan jemaah calon haji Kabupaten Sarolangun sudah mencapai 96%, Mbak Cynthia. Ya. Artinya tahap-tahapan sudah kita laksanakan sampai persiapan paspor, kemudian juga kita lagi persiapan visa ini. Kemarin semua paspor sudah diantar ke Jambi untuk persiapan visa jemaah calon haji. Artinya baik mungkin yang jemaah yang lunas tunda kemarin maupun yang sudah melunasi di 2023 ini, semua sudah siap. Jadi barangkali segera informasi untuk Sarolangun ini ada jumlah semua jemaah yang terjaring kemarin dalam kuota untuk 2023 Masehi dan 1444 Hijriah ini sebanyak 224 orang. Jadi dari 124 orang ini yang sudah final melunasi terakhir kemarin tanggal 5 itu sebanyak 194 orang. 194 orang, kemudian yang 30 orang itu ada yang tunda, ada yang meninggal. Ada yang meninggal itu sebanyak 5 orang. Nah, ada di antaranya juga yang sudah langsung mencabut ongkos hajinya, mungkin karena tidak ada lagi yang bakal pengganti barangkali sehingga dicabut. Artinya sampai sekarang kita sesuai dengan keputusan pemerintah ini ada tambahan kuota lagi nih Mbak Cynthia. Ya. Kita dari 8.000 yang ada tambahan kuota untuk Indonesia ini, Terlangun ini terjaring ada 6 orang. Dan ini tanggal pelunasan pun sudah diperpanjang sampai tanggal 12. Sampai sekarang kita masih nunggu 6 orang ini nanti apakah siap berangkat atau tidak. Nah, kita ini jemput bola Mbak Cynthia. Ya. Jadi mana yang kira-kira mungkin informasinya belum nyambung, kita turut ke rumah. Ada beberapa jemaah yang kita kejar ke rumah, ini petugas segerakan dari jemaah dari petugas haji di Kemenak Sarolangun, kami meminta untuk turun beberapa ke rumah untuk konfirmasi kepastian yang mau berangkat atau tidak, mau melunasi atau tidak dari 30 orang tadi. Jadi artinya
kita sudah final dan sudah dapat kepastian bahwasanya 30 orang yang tidak melunasi itu sudah pasti dia tidak akan berangkat ini. Kita sudah buat pernyataan bagi yang bersangkutan, sudah menyatakan dia memang sudah tidak berangkat. Itu informasi sementara Mbak Cynthia. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ini kan menarik ya, sekitar ada 30 orang, bahkan petugas pun sampai turun langsung ke rumahnya untuk memastikan jadi berangkat atau tidak. Alasan mereka untuk tidak berangkat selain yang meninggal dunia tadi apa Pak? Apakah memang tidak bisa melunasi atau ini ada kaitannya dengan adanya penambahan biaya itu Pak? Silakan Pak Syatar. Jadi secara umum permasalahannya itu ada kondisi kesehatan. Di kesehatan fisik, di samping itu juga barangkali mungkin permasalahan ekonomi juga lah, tapi dia tidak gamblang langsung menyatakan itu. Cuman penilaian kami mungkin kena kondisi, barangkali mungkin ini juga ada dampaknya juga dari agak meningkat biaya ongkos haji untuk tahun ini, barangkali itu antaranya. Baik Pak, nanti akan kita lanjutkan karena ini menarik. 30 orang ini apakah langsung bisa diisi dengan orang lain atau seperti apa, tapi nanti dijawabnya Pak Syatar. Kita ke Pak Herman dulu. Pak, sebagai seorang yang dulunya memang bergeliat di bidang haji, otomatis sudah sangat paham seperti apa karakteristik para jemaah, seperti itu Pak ya. Bagaimana kendala-kendala saat keberangkatan seperti ini. Bapak memandang kasus seperti yang disampaikan oleh Pak Syatar tadi, bahwa sekitar ada 30 orang yang fix tidak jadi berangkat, dan mungkin ada isu penambahan ongkos haji, isu kesehatan dan lain sebagainya. Seperti apa Pak? Silakan. Terima kasih Cynthia. Ya. Selamat sore adindaku Satar. Itu Sore Bang. Ya, beliau ini juga termasuk hebat gitu kan. Ya. Orang hebat gitu, pernah jadi petugas haji gitu. Alhamdulillah sekarang jadi Kemenak Sarolangun. Saya mungkin dapat melihat dari kacamata saya bahwasanya sebetulnya kepengurusan haji ini saat ini sudah lebih baik itu, lebih baik daripada dahulu. Kenapa saya katakan? Saya banyak konfirmasi ataupun komunikasi dengan petugas-petugas haji yang di luar dari Indonesia, seperti Yordan gitu kan, Nigeria. Tapi kepengurusan haji untuk Indonesia itu sangat baik. Nah, dan ini diakui oleh Kementerian Haji Arab Saudi gitu kan, bahwa Indonesia tuh, orang Indonesia itu patuh gitu, patuh dengan aturan haji gitu kan. Nah, terkait dengan persoalan ini gitu, kenapa kita selalu diberi ditambah oleh Arab Saudi dengan kuota yang ini. Nah, sementara dia memang melihat di seluruh dunia ini kuota yang terbanyak itu adalah Indonesia gitu kan. Jadi boleh dikatakan mayoritas Islam Indonesia itu memang sangat antusias pengen untuk melaksanakan ibadah haji ini. Nah, sementara sekarang gitu kan, kita katakan demikian, saya melihat biaya-biaya yang dibutuhkan untuk jamaah haji itu sendiri untuk menunaikan ibadah haji, pertama memang sangat tinggi gitu kan. Sangat tingginya dari sisi penyewaan rumah, pondokan gitu, transportasi gitu kan. Jadi memang mau tidak mau gitu kan, langkah pemerintah untuk menaikkan biaya haji ini. Nah, kemudian kita tarik lagi ke belakang untuk ke masyarakat. Ya, apa yang disampaikan oleh Adinda Satar tadi, Kemenak Sarolangun, ya sangat betul sekali. Faktornya adalah kesehatan para jamaah. Kenapa? Istitoahnya itu walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah, karena itu istitoahnya mampu gitu. Bukan mampu finansial saja, tapi mampu kesehatannya untuk melaksanakan rangkaian ibadah. Kenapa? Ibadah haji itu adalah ibadah fisik. Jadi menggunakan fisik gitu kan. Nah, justru ini itu ada yang sakit, kemudian ada yang mungkin meninggal gitu kan. Kemudian ada yang hal-hal yang penting mungkin yang sifatnya hamil mendadak gitu kan, bisa saja gitu kan. Hamil nih. Kalau orang hamil nggak bisa berangkat gitu kan, nggak bisa berangkat gitu. Apalagi hamil muda gitu kan, takut berpengaruh kepada janinnya gitu kan. Nah, terus ada yang sangat prinsip sekali mungkin gitu kan. Kebanyakan jamaah haji Indonesia itu, khususnya Jambi,
karena biaya itu tinggi gitu kan. Tahun ini biaya yang tinggi akibatnya itu tadi sewa hotel, sewa transportasi segala macam yang berbentuk itu naik. Mau tidak mau pemerintah harus menaikkan itu gitu kan, menaikkan itu. Nah, justru karena itu mungkin ya salah satu di antaranya jamaah haji kita ini tidak bisa melaksanakan ibadah haji tahun ini dikarenakan biaya. Itu salah satu. Nah, seterusnya mungkin bila jemaah itu menunda keberangkatan ini tahun ini juga nggak apa-apa. Porsinya tetap pasti ada untuk tahun berikutnya. Itu mungkin sementara. Jadi dari zaman-zaman dulu pun ketika tidak ada penaikan atau penambahan ongkos tetap ada yang membatalkan atau tidak jadi berangkat ya Pak? Iya, benar. Tetap di ada, masa ya? saya, alhamdulillah saya di haji itu sejak diangkat PNS 86 sampai jadi kepala bidang. Artinya 23 tahun saya berada di haji. Ya. Artinya lika-liku haji itu insya Allah paham gitu kan. Sampai sekarang saya masih gitu mengikuti perkembangan haji terkini gitu kan. Karena saya melihat memang harus kita sosialisasikan kepada masyarakat. Jangan tidak kita berikan sosialisasi kepada supaya masyarakat paham dan mengerti apa maksudnya ini. Jangan sampai simpang siur dan menyalahkan pemerintah akhirnya seperti itu. Jangan pada umumnya masyarakat itu sekarang menyalahkan pemerintah. Kenapa harus dinaikkan? Ya. Bahkan harusnya uang kita banyak di bank. Terus kenapa kita harus naik? Nah gitu. Jadi berita yang simpang siur seperti itu mungkin ya dapat kita antisipasi melalui sosialisasi. Iya. Ya. Kalau ngomongin sosialisasi tadi kalau Pak Syattar bahkan sampai turun ke rumah. Nah. Itu kita apresiasi sekali ya. Luar biasa itu. Luar biasa Pak Syattar. Ini menarik juga Pak Herman tadi mengatakan bahwa harus mampu baik secara finansial maupun kesehatan. Tapi masalahnya Pak Herman dan juga Pak Syattar mungkin juga menjadi pertanyaan masyarakat adalah daftar tunggu yang terlalu lama akhirnya membuat yang mungkin ketika dia mendaftar masih bugar, lalu saat harus berangkat sudah melemah fisiknya. Mungkin kita tanya ke Pak Syattar, kalau di Sarolangun berapa lama daftar tunggunya Pak? Terima kasih Mas Cita. Memang ini suatu permasalahan ya, sepertinya dengan kondisi yang tidak bisa dielakkan. Ya. Bahwasanya daftar tunggu yang sangat panjang ini membuat salah satu kendala bagi jamaah calon haji untuk keberangkatan. Nah, kalau untuk Sarolangun ini kena kita kota provinsi. Ya. Mungkin kota ini provinsi. Sudah diperkirakan bisa nyampai kalau setor atau daftar sekarang bisa mencapai mungkin tahun 50-an, 2050 berangkatnya ini. Waduh. Ini kondisi yang memang menjadi masalah bagi jamaah calon haji, kendati pun beliau mampu baik secara fisik maupun finansialnya, tapi dengan jarak waktu keberangkatan itu sangat jauh, mungkin ini salah satu juga faktor peminat mungkin pendaftar mungkin agak kurang gitu. Jadi kuota Sarolangun untuk keberangkatan itu sama Mak, karena memang kita bukan kota kabupaten tapi kota provinsi. Kota provinsi ini. Jadi secara umum itu provinsi. Daftar sekarang paling cepat mungkin 2050 atau mungkin 2051 baru bisa berangkat itu. Ya. Jadi sekitar 30 tahunan ya Pak ya. 30 tahunan untuk daftar tunggu. Nah, terkait tadi juga disampaikan bagaimana ongkos yang meningkat. Lalu untuk di Sarolangun sendiri bagaimana Pak sosialisasi yang dilakukan dan bagaimana respon jamaah? Tentunya bermacam-macam ya Pak ya. Dari kuota yang sudah disiapkan dan yang harus berangkat harusnya, bagaimana respon mereka menghadapi ini? Silakan Pak Syattar. Jadi begini Mbak, untuk keberangkatan itu biasanya jemaah kalau mau daftar itu dia nanya dulu kira-kira kalau daftar sekarang kapan kami berangkat. Jadi kalau bahasa kami begini, kalau Bapak Ibu sudah ada niat ingin berangkat menunaikan ibadah haji, tidak perlu menanyakan kapan berangkat. Karena memang jadwal keberangkat itu pada saatnya bisa saja berubah. Dengan kondisional barangkali. Jadi kalau nanti kita sudah daftar, artinya kita insya Allah tinggal nunggu panggilan. Ini salah satu juga kan untuk keberangkatan haji ini ada panggilan yang dari yang kuasa. Nah kalau kita sendiri belum daftar gimana mau dipanggil? Kan gitu. Nah, jadi bahasa kita itu dengan memotivasi masyarakat tetap ayo daftar. Kalaupun mungkin nanti tidak bisa berangkat dengan berbagai faktor penyebab, saya bilang tidak sulit untuk mengembalikan dana yang sudah disetor.
Nah, itu motivasi bagi kita. Karena memang untuk berangkat menunaikan ibadah haji sebagai rukun Islam yang kelima ini adalah salah satu ibadah yang cukup berat. Baik mungkin fisik harus sehat, kan, keuangan juga harus memadai, harus mencukupi, nah, tapi semangat juga harus perlu. Jadi perlu kita, itu motivasi kita kepada masyarakat. Nah. Siap. Jadi tetap daftar, yakinlah kalau memang ada garis tang berangkat, insya Allah pada saatnya nanti akan berangkat. Itu motivasi kita. Jadi 30 orang yang batal berangkat itu apakah digantikan posisinya sudah Pak? Atau tidak? Memang dibiarkan kosong kuotanya itu Pak? Jadi begini, untuk 30 orang itu kan 5 orang yang meninggal, Pak. Iya. 5 orang meninggal itu 4 orang kita sudah pelimpahan porsi. Namun keberangkatannya tidak mutlak perlu sekarang. Nah, yang 1 orang itu memang batal. Dia mencabut sendiri dengan kondisional ekonomi lah, mungkin ada kepentingan lain yang mendesak sehingga dia cabut. Nah, untuk yang 24 orang itu tunda. Bukan dia batal berangkat tapi tunda. Mungkin dengan berbagai hal. Pertama mungkin diantaranya sebagaimana kata Kando kami Haji Herman, pakarnya haji ini, jadi nyatakan ditunda itu dengan berbagai alasan. Ya, mungkin kondisi fisik, berharap mudah-mudahan nanti tahun depan bisa sehat, itu kan. Siap. Atau juga mungkin diantaranya dengan biaya pelunasan mungkin belum mencukupi, nah, sehingga itu udah dulu lah, mungkin cari tambahan. Jadi itu sebanyak 24 orang, itu dari 30 orang tadi, Mbak. Siap, terima kasih Pak Syatar. Pak Herman, Pak, memandang daftar tunggu kita yang cukup lama 30 tahun ini seperti apa Pak? Tapi nanti dijawabnya kita jeda dulu ya Pak Herman ya. Pak Syatar izin kita jeda dulu, pemirsa tetaplah bersama kami. Kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa masih bersama kami dalam program Ruang Publik dengan tema kita pada hari ini adalah persiapan keberangkatan haji tahun 2023. Masih bersama 2 orang narasumber yang begitu luar biasa, yakni Bapak Dr. Andes Haji M. Syatar, Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Sarolangun yang sudah hadir melalui video conference, dan juga Bapak Haji Herman SAG MPDI selaku pengamat haji. Dan tadi kita sudah berbincang lumayan banyak dan lumayan seru sampai saya nggak mau iklan tapi disuruh iklan terus. Langsung saja kita ke Bang Herman tadi tentang kuota haji. Kalau misalnya tadi Pak Syatar bilang memotivasi, tidak perlu ditanyakan lah memotivasi para jemaah, jangan ditanyakan, kalau sudah daftar menunggu panggilan insya Allah berangkat. Kalau dari Abang sendiri seperti apa Bang? Kalau boleh saya mengutip apa yang disampaikan oleh Gusmen, ya. Gus Yakut gitu kan, bahwa ada sedikit ini terkait dengan tahun ini Indonesia ini dapat kuota 221.000. Kemudian dibagi 2, artinya jumlah jamaah reguler itu 203.220 kuota. Kemudian untuk haji khusus itu 17.680. Jadi totalnya 221.000. Nah, sampai akhir kemarin tanggal 5 Mei itu masih tersisa 14.356 jamaah yang tidak melunasi sampai batas itu. Termasuk Sarolangun yang 30 itu kan. Nah, jadi itu. Jadi banyak sekali ini. Kemudian masuk lagi kota 8.000. Nah, ini ya sedikit ekstra gitu. Kementerian Agama Pusat dalam hal ini Dirjen Haji, para direktur, mungkin petinggi-petinggi haji yang di sana agak ekstra sedikit, karena memang kalau kita tidak ambil kuota ini, artinya kapan kita untuk mengurangi daftar antrian yang panjang gitu kan. Nah, justru karena itu sekarang Dirjen Haji Pak Hilman itu bersikeras pengen meneruskan atau membuktikan bahwa yang diberi oleh pemerintah Arab Saudi itu 8.000 itu akan diurus. Nah, sekarang masih dalam pembicaraan kepada Komisi 8 DPR RI. Kemudian 8.000 ini sudah masuk ke dalam EHAD. Jadi sudah masuk ke dalam sistem.
Tapi pengaturannya nanti mungkin setelah ada penjelasan-penjelasan dari Dirjen maupun dari Menteri Agama. Kemudian terkait dengan kuota yang panjang gitu kan. Jadi memang kita ini pertama terbentur dengan hal COVID-19 kan 2 tahun itu kita. 2 tahun kita tidak mengirim jamaah haji, kosong gitu kan. Artinya semakin menumpuk gitu, semakin menumpuk antri. Bahkan setiap hari itu saya pernah melihat di Kemenak Kota Jambi itu hampir 60, 70, bahkan ada yang 100 per hari yang daftar haji. Kita membendungnya tidak bisa gitu kan, karena memang itu keinginan mereka gitu, masyarakat kita yang untuk menunaikan ibadah. Bahkan kita pernah jelaskan, kalau nggak usah naik haji, umroh saja. Nggak, kami mau naik haji katanya. Kenapa? Karena naik haji itu al-hajju mabrur, laisa lahul jaza ilal jannah. Kuncinya itu ada, kalau haji dia melaksanakan haji mabrur, balasan Allah ala jannah. Jannah itu adalah surga. Masya Allah. Nah itu persoalannya kan. Jadi memang mau matilah di Mekah. Itulah orang-orang kita ini kalau kita bilang, yang penting dia bisa menginjakkan kakinya ke tanah suci Mekah itu. Betapa sakralnya Baitullah itu kan. Semua dunia akan pengen ini. Nah terus kenapa kita diberi kuota? Kita diberi kuota oleh Arab Saudi, dikarenakan itu tadi kita pemerintah Arab Saudi dalam hal ini Kementerian Haji gitu, itu melihat panjangnya antri kita ini, maka dibagi. Nah dibagi kuota, setiap tahun kita dapat 10.000. Di zaman saya kepala bidang lumayan lah kita 10.000, ada 8.000, ada 5.000, macam-macam gitu kan, dikasih untuk mengurangi daripada daftar antri itu. Nah itu mungkin di Jambi ini saya yakin ya, mungkin saya tidak tahu kalkulasinya berapa untuk semua provinsi ini jumlah jamaahnya yang tidak melunasi pada saat ini. Tapi yang jelas secara nasional itu 14.356 jemaah yang tidak melunasi. Lah masuk lagi 8.000 gitu kan. 20 ribuan lebih akhirnya. Gitu. Jadi akhirnya mungkin saran kita khususnya dari praktisi haji misalnya di Jambi, itu saran kita kepada pemerintah agar ini tidak hanya mereka-mereka yang masuk dalam urutan antri, tapi diprioritas lah gitu jemaah haji yang lansia, yang jumlah umurnya jangan sampai 90 gitu. Kalau lansia itu sudah termasuk 70 ke atas itu sudah lansia. Tapi sekarang 90-an. Jadi berapa orang hanya di Jambi? Jadi aturannya memang yang tergolong ke lansia itu 90 ke atas. Iya, kalau sekarang tentunya. Makanya itu kalau mau ngambil, ambil aja di paling bawahnya itu, atau kalau 65 rasanya ya terlalu muda lah gitu kan, masih kuat lah insya Allah. Tapi kalau 70 tahun 80 tahun ke atas itu saya rasa memang bisa sudah. Nah, ini yang harus diprioritas oleh pemerintah seharusnya. Ini usul kita dari praktisi haji. Ya. Waduh. Jadi yang dari tidak melunasi 14.000 tambah lagi 8.000, 20.000-an itu hasilnya seperti apa, Bang? Nah, itu nanti itu makanya ketentuannya masih sedang digodok oleh Menteri Agama, Dirjen Haji, dan berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak Komisi 8 DPR RI. Seperti apa ini perlakuannya? Kemudian petunjuk juknisnya belum turun sampai sekarang. Padahal sementara kita tanggal 23 sudah mulai ada penerbangan pertama di Indonesia. Siap. Wah, ini antusiasme yang begitu tinggi, lalu ya beberapa kendala sana sini. Nanti akan kita lanjutkan, Bang Herman. Kita ke Pak Syatar. Pak Syatar, kalau berbicara mengenai antusiasme, mungkin bukan isu khusus lagi, ini sudah menjadi bahasan umum bahwa di Jambi terkhusus lagi di daerah-daerah seperti itu lumayan tinggi antusiasmenya. Kalau di Sarolangun sendiri seperti apa, Bang? Per hari apakah terus masuk yang mendaftar seperti itu? Ya, kendati pun mungkin problem haji ini yang sangat menjadi kendala bagi masyarakat itu adalah menjadi pertimbangan masyarakat adalah masalah jadwal keberangkatan itu mungkin sangat jauh. Tapi alhamdulillah untuk minat masyarakat ini masih tetap lah, walaupun mungkin tidak begitu tinggi, tidak begitu signifikan tinggi, tapi ya rata-rata lah. Nah, ya hampir lah mungkin dalam seminggu itu ya ada 5-4 orang atau 10 orang sampai ada yang mungkin daftar haji. Jadi memang ini tidak lepas memang motivasi kita, sosialisasi kita ke masyarakat. Kita untuk sosialisasi ini tidak hanya petugas haji yang
ada di Kemenak, tetapi juga kita memanfaatkan penyuluh dan di KUA yang ada, di penyuluh agama kita untuk Selangun ini 91 orang. Ini yang salah satu kita tugaskan untuk membantu mensosialisasikan dengan masyarakat bahwasanya yang dikatakan rukun Islam itu adalah haji, bukan hanya umroh. Karena itu pun memang kondisi masyarakat ini untuk peminat umroh itu cukup tinggi juga. Jadi untuk peminat haji, ya walaupun mungkin turun, tapi tidak begitu signifikan lah turunnya. Karena kendala kita jauhnya masa keberangkatan itu tadi. Jadi agak menurun tapi tidak membuat kosong pendaftar seperti itu Pak ya, tetap ada yang mendaftar. Tetap, baik. masih. Ini kan menarik tadi Bang Herman juga menyampaikan bahwa terkait Juknis yang tadi saya tanyakan juga belum turun dari kementerian, tapi tanggal 23 ya Bang ya sudah ada keberangkatan pertama. Ya. Untuk di Sarolangun sendiri seperti apa? Apakah sekarang di tahap apa nih Bang? Seperti logistik dan lain sebagainya itu sudah di tahap mana Bang? Oke, terima kasih ya. Ini untuk Sarolangun masalah teknis kita tidak akan kendala lagi. Ya. Karena memang tahap kita sudah siap sekarang. Tinggal hanya menunggu logistik, termasuk menunggu tas dan koper jamaah ini. Jadi kalau yang fasilitas yang dari bank seperti kain umroh, mukena dan lain sebagainya itu sudah didistribusikan kepada jamaah. Jadi masalah untuk keberangkatan pada prinsipnya ini kita sudah siap ini untuk berangkat. Tinggal lagi yang ada tambahan kuota. Ini tambahan kuota dari 8.000 seluruh Indonesia itu telah kita inventarisir untuk Sarolangun ada 6 orang. Nah kita ini menunggu waktu yang diberikan limit sampai tanggal 12 pelunasan ini. Nah ini kita akan inventarisir, kalau memang perlu kita kejar ke rumah, ini kita kejar ke rumah jemaah. Kalau komunikasinya tidak lancar ini, karena tidak semuanya nih bisa kita telepon, bisa kita WA. Yeah. Nah mana yang mungkin tidak bisa kita WA, tidak dapat ditelepon, nah terpaksa saya minta petugas dari haji turun ke bawah. Kita siapkan surat tugas, kita siapkan SPD. Nah, itu upaya yang kita lakukan. Nah. Mantap sekali. Luar biasa ya. Luar biasa. Memang luar biasa. Terima kasih banyak Pak Syatar. Semoga rangkaian-rangkaian proses demi prosesnya dapat terlewati dengan lancar. Berarti memang untuk koper yang belum sampai ke Kabupaten Sarolangun ya Pak ya? Atau sudah ada tapi belum didistribusikan ke jemaah? Ya, saya rasa mungkin sudah ada, sampai sekarang belum ada informasi kapan jemput kopernya. Pak sudah ada di Kanwil apa belum? Baik, siap Pak Syatar, nanti akan kita lanjutkan lagi, kita ke Bang Herman. Bang, dengan pengalaman Abang berpuluh-puluh tahun di bidang haji ini, jumlah yang 14.000 tadi yang tidak melakukan pelunasan, itu apakah tahun-tahun sebelumnya juga pernah seperti itu? Ya memang sebanyak itu tidak jadi berangkat padahal mereka sudah menunggu sekian lama seperti itu Bang. Sebetulnya kalau ketentuannya Arab Saudi itu tidak mau jumlahnya kurang kalau sudah masuk ke Arab Saudi. Tidak mau dia. Artinya Indonesia sudah diberi sekian, harus penuh. Harus penuh. Apalagi yang nanti akan mengurangi seat daripada penerbangan itu sendiri. Ya. Artinya kalau kita satu kloter full gitu kan, kloter besar itu 450. Kita kurang daripada itu 450 atau 420, itu pun sulit dia agak sedikit rada-rada ya. Ini tidak bisa, kenapa saya kasih kuota tapi kamu tidak bisa isi, kan itu. Artinya kita memang harus setiap diberikannya itu dia tetap kita isi. Kemudian sedikit mungkin saya dapat menjelaskan kepada jamaah haji yang menonton ini, kebetulan saya dapat bocoran ini sedikit. Bocoran ini tentang penempatan jamaah haji. Tentang penempatan jamaah haji di Arab Saudi nanti, itu kita berada di wilayah Jarwal. Hotelnya adalah Kiswah. Artinya lebih kurang sekitar, kalau saya dulu ya masih di Saudi, itu lebih kurang sekitar 5 kilo dari Masjidil Haram ke Hotel Kiswah itu. Kemudian di situ terdiri dari ada 3 tower. Ada tower itu isinya 26.000 semuanya. Untuk itu 26.000 jemaah. Dan BTH, kloter BTH ini akan diisi di Kiswah itu. Kemudian kloternya ada BTH, ada BTJ, ada PDG, kemudian ada BDJ. Nah ini yang akan mengisi itu. Jadi
kalau Sumatera berarti sudah terkumpul di situ gitu di Jarwal. Nah ini mungkin masyarakat yang akan berangkat tahun ini dapat mempersiapkan diri. Jarak tempuh itu sekitar 5 kilo. Kemudian kita pakai shuttle bus. Shuttle bus yang akan menuju, yang mengangkut masing-masing jamaah haji yang berada di hotelnya akan berangkat dari depan hotel menuju itu terminal Sip Amir. Nah, terminal Sip Amir itu tempat turunnya jamaah yang akan menunaikan, yang akan melaksanakan ibadah sholatnya di Masjidil Haram. Karena itu pemerintah sudah menyiapkan bis selawat. Nah, bis selawat ini yang shuttle bis ini 24 jam. Tidak ada berhentinya. Jadi terus kapan saja jemaah haji mau ke masjid, bis sudah siap. Dilayani seperti Dilayani. Itulah hebatnya Indonesia, diakui oleh Kementerian Arab Saudi itu. Nah, pelayanan seperti ini apakah meningkat dari tahun ke tahun atau memang dari zaman dulu kita seperti itu? Nah, kalau saya melihat ya, pelayanan ini semakin tahun ya semakin meningkat gitu layanan ini, sehingga kenyamanan. Ada 3 hal itu, memberikan pelayanan, perlindungan, kemudian pembinaan. Jadi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan. Jamaah haji sebelum berangkat diberikan pembinaan, kemudian jamaah haji sebelum berangkat diberikan perlindungan. Nah, kemudian kita berikan perlindungan. Kenapa? Itu ada perlindungan, keamanan, dan kenyamanan daripada jamaah haji itu sendiri. Itu, Dina. Baiklah, luar biasa. Nanti akan kita bahas kembali tadi bagaimana pemerintah Indonesia sebegitu seriusnya sebenarnya menangani haji untuk memberikan kenyamanan bagi para jemaah kita. Nanti akan kita lanjutkan lagi, Pak Syatar dan juga Pak Herman. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, masih bersama kami dalam program Ruang Publik dengan tema kita pada hari ini adalah persiapan keberangkatan haji tahun 2023. Masih bersama 2 orang narasumber yang begitu luar biasa, yakni Kepala Kemenak Kabupaten Sarolangun Bapak Dr. Andes Haji M. Sattar dan juga selaku pengamat Bapak Haji Herman SAG MPDI. Dan di segmen kali ini kami mengajak Anda untuk berpartisipasi aktif bersama kami melalui sambungan telepon di 074166385 atau melalui nomor telepon di 0811743333 seperti yang tertera di layar kaca Anda. Baiklah, kita ke Pak Syatar nih, Pak. Masih bergabung ya Pak bersama kita ya? Siap. Pak, tadi disampaikan oleh Bang Herman bagaimana sebenarnya kalau kita ngurusin haji ini ada 3, ada pelayanan, perlindungan, dan juga pembinaan. Nah, mungkin kita terkait pelayanan dulu. Pelayanan dari tahun ke tahun kita harapkan memang semakin meningkat dan Pak Herman juga mengakui dan berbagai negara lain juga mengakui bagaimana peningkatannya. Lalu bagaimana kesiapan dari masyarakat sendiri Pak ketika pelayanan yang dulunya mungkin manual sekarang sudah ada sistem daring atau online-nya. Seperti apa Pak? Ya, khusus untuk Selangor dengan sistem online ya memang ada juga kendala tapi tidak begitu signifikan. Secara umum bukan jadi problem itu, bukan jadi problem karena memang tatkala mungkin orang tua yang mau daftar, pendampingnya pasti ada itu yang mendampingi, yang bisa ngerti lah tentang dengan IT kan, jadi tidak masalah. Jadi kalau untuk di Selangor pelayanannya alhamdulillah sudah cukup bagus. Jadi dalam 2 tahun berjalan kita sudah punya gedung PLHUD ya, gedung untuk pelayanan haji khusus. Kita punya alhamdulillah ini bantuan dari pemerintah, dari SPSN ya atas partisipasi dan atas bantuan dari pemerintah ya Kanwil terutama nih alhamdulillah Pak Jos Tapia sebagai Kepala Kanwil Provinsi Jambi, terima kasih banyak ini atas bantuan. Jadi masalah pelayanan jemaah kita akan prioritaskan itu karena memang ini adalah salah satu program yang perlu memang perhatian dan dukungan dari kita semua. Jadi kalau sekali lagi untuk masalah dengan adanya kemajuan IT, sistem online justru itu bisa mempermudah kita. Jadi tidak itu kendala lah bagi kami, Mak. Ya. Karena memang kalau mungkin yang bersangkutan usianya sudah lanjut, agak kesulitan, nah kita berharap diminta untuk ada pendamping untuk membantu ini. Terutama kemarin dalam perekaman. Jadi kebanyakan dalam perekam sidik jari
karena mungkinlah banyak yang tua agak sulit itu terekam dengan media yang ada. Kita di situ diminta dari mempunyai handphone yang speknya agak tinggi. Jadi terakhir kami kemarin dari 194 orang yang sudah melunasi, 1 orang hanya jadi kendala tidak bisa direkam, tapi kita ada solusinya, kita bawa ke Kanwil dan alhamdulillah semua sudah selesai. Jadi gitu Mbak, jadi tidak ada masalah insya Allah untuk kemajuan teknologi dengan menggunakan IT dengan sistem online ini justru mempermudah kita. Karena walaupun lansia biasanya ada yang mendampingi dan membantu seperti itu Pak ya. Mendampingi. Baik. Iya. Ini kita ke Bang Herman, Bang. Ini terkait pendampingan. Ini juga beberapa orang itu bertanya sama Cynthia, tapi Cynthia juga bingung mau jawabnya seperti apa. Ketika lansia berangkat dan tidak misalnya mau didampingi oleh anaknya, tapi kan daftar tunggunya berbeda seperti itu. Itu bagaimana? Apakah dari pihak pemerintah itu memang sudah menyiapkan dan apakah itu terjamin untuk bisa menyamankan atau membuat nyaman jemaah selama berada di Arab Saudi? Kita beri contoh. Ya. Kita beri contoh, jamaah haji ini suami istri yang daftar. Ternyata pada saat itu keberangkatan dia, suaminya meninggal. Artinya porsi ini tetap. Itu namanya pelimpahan. Nah, pelimpahan itu kepada anaknya. Jadi yang mendampingi ibunya ini ada anaknya. Nah, itu pun tidak harus punya porsi. Tapi ada aturannya, mekanismenya sudah jelas. Anak kandung gitu kan. Kemudian saudara kandung itu yang berhak. Tapi kalau anak menantu, mantu tidak bisa. Nggak bisa dilimpahkan. Artinya ada zuriatnya yang khusus gitu, zuriatnya khusus. Jadi kalau misalnya untuk pelimpahan itu harus dari memang turunan dari orang tua itu sendiri. Nah itu makanya ada atau tidak ada ini porsi, mendaftar atau tidak mendaftar porsi, tapi dia tetap mendampingi orang tuanya. Bisa oleh sistem, diterima oleh sistem itu. Tapi itu kan kalau pelimpahan, kalau pendampingan yang Cynthia sampaikan tadi seperti apa? Kalau pendampingan itu sebetulnya ya kalau pendampingan tidak ada kalau pendampingan. Tapi kalau pelimpahan itu orang yang disiapkan untuk mendampingi jamaah haji yang lansia ini. Nah, terkait dengan itu, kalau misalnya mungkin ada yang tidak ada yang mendampingi jamaah yang lansia itu, dia memang berangkat gitu kan. Artinya memang perangkat kloter, kemudian mulai dari TPIHI, dokter kloter, paramedis, kemudian ketua rombongan, ketua regu, itu paling terkecil sekali itu ya. Ketua regu itu 10 orang, ketua rombongan 40 orang, kemudian ketua kloter itu ruang lingkupnya 450 orang. Dan itu harus kuat. Makanya petugas kloter itu tidak hanya bisa berangkat pergi haji, tapi memang betul-betul melaksanakan tugas. Kenapa? Petugas haji itu adalah bukan jemaah haji, dia petugas. Artinya mengedepankan tugasnya baru ibadahnya sendiri. Itu sebetulnya. Jadi kalau itu sudah include dalam satu kloter itu, ya, rombongan ada 10, ya, kemudian rombongan ada 10, kemudian ini yang memang betul-betul dibangun ya kebersamaannya, insya Allah aman. Saya juga pengalaman ini membawa jemaah haji Riau, Jambi, kemudian Kalimantan Barat, Kepri, 450, semua lansia, semua pikun. Masya Allah. Ampun benar saya waktu itu. Kan saya diperintah ke Kanwil waktu itu, katanya kamu berangkat yang mimpin ini. Allah, saya bilang, sementara saya mau pengen istirahat tahun itu. Tapi saya bawalah karena ini lansia, menanggung. Jadi itulah, jadi amannya kita pada saat itu ketua rombongan, ketua regu sigap semua untuk membantu jemaah yang lansia. Bayangkan saja ada yang ngambil tas orang yang satu kamar, dilemparnya bajunya keluar dari atas. Ya karena udah pikun tadi karena pikun gitu ya, tidak tahu mau kemana. Sebetulnya kalau menurut saya yang sudah seperti itu tidak usah berangkat lagi gitu kan. Karena memang secara fisik dia sudah tidak ada, kemudian secara ibadah juga saya rasa tidak maksimal gitu kan. Artinya lebih baik digantikan kepada yang lain. Gitu. Jadi pihak keluarga yang ingin menemani tapi kan tidak bisa karena porsinya berbeda atau tidak mendapatkan porsi. Jadi saran terbaiknya adalah tidak usah berangkat haji kalau yang sudah seperti itu gitu ya. Kalau tahun ini saya melihat pendampingan itu artinya ya sedikit sekali lah ya. Saya belum nggak begitu tahu ya, karena itu teknis di dalam. Apa ada itu pendampingan lansia itu? Apa ada?
biasanya waktu zaman saya ada gitu. Zaman saya jadi kepala bidang, memang jamaah lansia itu harus ada pendampingnya. Nah, pendampingnya harus ada porsi yang punya porsi. Tapi kalau tidak punya porsi, tidak bisa. Beda dengan yang ini tadi, yang pelimpahan. Nah, pelimpahan ini boleh tidak punya porsi. Nah, itu saja mungkin. Siap. Mungkin kita tanya ke Pak Syatar. Pak Syatar, mengenai tadi pendampingan dan juga pelimpahan yang juga sudah dibahas bersama Bang Herman, ini bagaimana dengan lansia atau jemaah lansia dari Sarawangun yang mungkin berangkat di tahun ini, seperti apa pendampingan yang diberikan? Dan tadi Bang Herman juga mengatakan bahwa petugas haji itu memang harus kuat karena membawa rombongan. Untuk petugas-petugas haji yang diterjunkan atau yang diamanahkan dari Sarawangun sendiri seperti apa, Pak? Silakan. Oke, terima kasih. Jadi untuk lansia sebagaimana dikatakan oleh abang kami tadi, yang ini Bang Herman ini tidak terhitung lagi. Berapa kali haji, saya tahu beberapa kali beliau ini luar biasa, Mbak Sinta. Bukan dia yang minta berangkat, tapi pemerintah yang minta beliau harus berangkat. Itu namanya panggilan ya. Karena memang beliau cukup cekatan. Badan besar kan, nampak kalau sakit bisa digendongnya gitu kan. Jadi kalau untuk Selangor masalah pendampingan lansia ini ya, di samping memang tadi jika ada itu yang pelimpahan, yang meninggal, itu salah satu. Kemudian kita juga ada ketua regu dan ketua rombongan, selain ketua kloter dan pembimbing ibadah. Nah, inilah yang nanti akan kita berdayakan untuk membantu jemaah kita yang mungkin kondisi fisik yang tidak memungkinkan lagi. Jadi ini nanti di samping mungkin bisa yang bersangkutan sendiri langsung bergerak, juga bisa dia membantu mencarikan tenaga di sana. Tolong ini mungkin dorong kursi rodanya. Jadi itu salah satu. Insya Allah ini jangan khawatir, bagi yang lansia jangan khawatir. Karena mungkin anaknya tidak ikut, kan menantunya mungkin tidak ikut, yang khawatir pemerintah menyiapkan. Pertama ada ketua regu, kemudian ada ketua rombongan, terutama sekali ketua kloter dan pembimbing ibadah, termasuk juga tenaga kesehatan. Kita harus siap. Saya 2015 sebagai petugas haji, Mbak Cynthia, itu pernah membantu menggendong jemaah yang tidak kuat berjalan. Nah, maksud kita bantu menggendong. Tapi itu juga tentu terbatas tenaga kita. Nah, jadi itu salah satu, kita bisa memfasilitasi, paling tidak bisa memfasilitasi jamaah yang kondisinya mungkin tidak kuat berjalan. Kita cari petugas, ada saja mungkin temus itu, petugas musiman yang bisa kita berdayakan untuk membantu mendorong kereta dorongnya untuk membantu jamaah itu. Itu mungkin solusi yang bisa kita laksanakan, Mbak Cynthia. Terima kasih. Jadi dipilihnya petugas yang berangkat itu juga lumayan ketat seleksinya, atau seperti apa Pak sistemnya, Pak? Jadi untuk petugas haji ini seleksinya sangat ketat, karena memang yang dipilih untuk petugas itu bukan untuk dia melaksanakan ibadah, sebagaimana katakan rekan kami tadi, bahwasanya dia adalah sebagai petugas, itu yang utama. Di samping itu mungkin ada peluang nanti barulah dia bisa mengerjakan ibadah. Tatkala diwawancara, kalau dia ditanya apa misi untuk ikut jadi petugas, kalau dia mengatakan untuk ibadah, nah itu dia akan lulus, Mbak. Dia dia memprioritaskan, saya ingin mengabdikan diri. Tapi insya Allah tatkala kita sudah niat baik, sudah berupaya membantu jemaah, itu untuk ibadah itu lancar saja, insya Allah tidak ada kendala itu. Siap. Ini yang prioritas. Artinya seleksinya cukup ketat, Mbak. Cukup ketat itu seleksinya, mulai dari daerah di kabupaten kota itu sudah mulai menyeleksi itu dalam sistem, dengan sistem CAT-nya. Jadi kita tidak tahu, kita juga tidak tahu soalnya bagaimana, kita tahu nanti tinggal melalui IT, melalui laptop masing-masing, dia ngisi dengan grade nilai lulus, kita kirim ke provinsi. Di provinsi diadakan seleksi lagi. Jadi cukup ketat seleksi itu, tidak bisa sembarangan yang bisa lulus itu. Artinya harus yang punya pengetahuan, punya pengalaman untuk itu, Mbak. Baik, jadi memang untuk jemaah lansia atau jemaah lainnya tidak perlu khawatir seperti itu Bang Herman ya. Insya Allah terkualifikasi lah para petugas yang akan mendampingi di Arab Saudi. Bang Sattar, Bang Herman, kita jeda dulu ya. Pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini.
Pemirsa masih bersama kami dalam program Ruang Publik dengan tema kita pada hari ini adalah persiapan keberangkatan haji tahun 2023. Masih bersama dua narasumber begitu luar biasa, tapi tidak terasa kita sudah masuk segmen terakhir. Ini waktunya untuk pernyataan penutup atau closing statement. Langsung saja closing statement yang pertama dari Pak Syatar terlebih dahulu. Silakan Pak Syatar, pernyataan penutupnya. Oke, terima kasih Mbak. Jadi ini ada harapan ini Mbak dari ya sebagai penyambung lidah oleh jari kata kami itu, kata-kata adat itu kan. Jadi kalau bisa untuk penambahan kuota ini kita bisa memprioritaskan para lansia, Mbak. Karena memang kondisi lansia ini ada kekhawatiran kita. Kalau menunggu waktu daftar tunggu keberangkatan itu sangat jauh. Jadi kalau mungkin ada penambahan kuota lansia itu yang kita harapkan. Dan ini juga harapan dari masyarakat ini untuk itu. Kemudian secara umum mungkin kalau bisa mungkin dipercepat keberangkatan, limit waktu itu mungkin upaya pemerintah gimana bisa mungkin apakah melalui wakil rakyat kita hingga jadwal keberangkatan jemaah ini bisa lebih dipercepat mungkin dengan berbagai macam solusi, mungkin bagi negara-negara yang barangkali yang mungkin tidak begitu banyak minatnya mungkin kuotanya bisa diberikan ke Indonesia barangkali ini salah satu. Karena memang minat masyarakat ini cukup tinggi, Mbak. Cukup tinggi untuk menunaikan ibadah haji. Karena dia menganggap umroh boleh mungkin dia laksanakan, tetapi dia menganggap dan itu dia tahu bahwasanya melaksanakan ibadah haji ada rukun Islam, kewajiban bagi mereka yang sudah punya kemampuan, baik mungkin kemampuan secara finansial maupun secara fisik. Jadi itu mungkin, Mbak. Kemudian juga tentang tambahan kuota ini yang tadi. Ya, kalau bisa mungkin ini informasi untuk pendaftaran pelunasannya mungkin apakah mungkin bisa ditambah nanti. Ini yang khawatir kita memang ini waktu sudah sangat singkat ini. Hari ini kan sudah tanggal 9 ini kan. Siap Pak Syatar. 2 hari lagi gitu. Itu mungkin Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Syatar atas waktunya sore hari ini. Bang Herman, singkat saja Bang, silakan. Terima kasih. Kalau menyambung apa yang disampaikan oleh Adinda Satar, saya yakin Jambi itu bisa terisi. Yakin. Kenapa saya katakan demikian? Kita kalau bisa kita minta gelombang kedua gitu. Kalau gelombang kedua space-nya masih lama gitu kan. Mereka untuk penerbangan ini menghabiskan gelombang pertama dulu, kemudian baru gelombang kedua. Saya yakin itu terisi kalau diberikan kepada Jambi gitu kan. Kemudian yang kedua apa yang disampaikannya tadi, saya menyambung saja kepada beliau itu, kita harus apa yang saya katakan tadi, kuota ini harus diberikan kepada lansia. Karena memang menghabiskan lansia itu supaya selesai gitu. Kemudian kepada pemerintah ini khususnya. Kemudian kalau misalnya nanti kuota ini diberikan kepada jamaah, berikanlah semudah-mudahnya gitu. Jadi jangan terlalu banyak berbelit-belit dengan aturan-aturan yang dibuat gitu. Jadi pemerintah harus benar-benar ini diberikan untuk memenuhi kebutuhan kuota yang diberikan oleh Arab Saudi. Itu mungkin buat saya. Kemudian selamat kepada bidang haji khususnya Kanwil Kementerian Agama untuk menyelenggarakan ibadah haji tahun ini. Semoga sukses selalu. Siap, terima kasih banyak sekali lagi Bang Herman atas waktunya sore hari ini. Dan pemirsa, demikianlah program Ruang Publik pada hari ini. Saya akan menutupnya dengan kata-kata yang indah dari dua orang narasumber bahwa haji adalah panggilan. Jadi kalau kita sudah berniat untuk berangkat haji, jangan cemaskan apapun. Semoga kita semua dapat berangkat haji pada waktunya dan dan para jemaah yang akan berangkat tahun ini semoga menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.